Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Master UTBK. Kali ini kita akan membahas tentang potensi kognitif untuk persiapan SNBT 2023. Bagi kalian yang baru mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita bahas soal yang pertama. Semua handphone memakai baterai. Sebagian handphone tidak memiliki kamera. Kesimpulan yang tepat adalah ketika di sini ada semua dan yang satunya sebagian, maka kesimpulannya nanti sebagian. Nah, kita lihat opsi A, B, C, D, E. Mana yang ada di sebagiannya? Ternyata semuanya. Jadi kita eliminasi dulu dari opsi A. Sebagian handphone yang tidak memakai kamera memakai baterai. Oke, kita keep dulu ya. Sebagian handphone yang tidak memakai baterai tidak memakai kamera. Ini jelas salah karena di sini semua handphone memakai baterai. Jadi kalau sebagian handphone tidak memakai baterai pasti salah. Kemudian yang C, sebagian handphone yang memiliki kamera tidak memiliki baterai. Oke, ini juga salah karena di sini tidak memakai baterai. Kemudian yang D, sebagian handphone yang tidak memiliki kamera tidak memakai baterai. Ini juga salah karena di sini tidak memakai baterai. Dan yang E, sebagian handphone tidak memakai baterai, memakai kamera. Ini juga salah. Oke, jadi opsi yang benar adalah yang A. Sebagian handphone yang tidak memakai kamera memakai baterai. Nomor 2. Semua guru profesional. Semua yang sedang melakukan penelitian adalah guru. Kesimpulan yang tepat adalah karena di sini semua dan semua, maka nanti jawabannya juga semua. Kita eliminasi untuk opsi C dan opsi D tentu salah karena di sini sebagian. Oke, kita lihat opsi A, semua guru sedang melakukan penelitian. Kita keep dulu. Yang B, semua profesional adalah yang sedang melakukan penelitian. Kita keep dulu. Semua yang sedang melakukan penelitian adalah profesional. Kita keep dulu. Oke, kalau kita lihat di sini, semua guru profesional. Semua yang sedang melakukan penelitian adalah guru. Di sini ada yang sama yaitu faktornya guru. Untuk nomor 2 ini, opsi yang benar adalah opsi yang E. Semua yang sedang melakukan penelitian adalah profesional. Nah, semua yang sedang melakukan penelitian tadi kan adalah guru. Nah, di sini semua guru itu profesional. Jadi opsi E yang benar. Nomor 3. Semua ibu adalah kader. Sebagian kader tidak bisa komputer. Di sini ada semua dan sebagian. Otomatis nanti untuk kesimpulannya yang sebagian. Opsi A salah, opsi D salah, opsi E salah. Kita lihat jawaban B dan C. Yang B, sebagian ibu bukan kader. Ini salah ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan yang premis 2. Ini belum mencakup premis 1 dan premis 2. Kemudian yang C, sebagian ibu tidak bisa komputer. Ini baru benar. Jawabannya yang C. Jadi ini kalau kita memakan di sini kan ada yang faktornya sama yaitu kader-kader, berarti ini tidak masuk di kesimpulan. Jadi yang masuk itu yang ibu dan tentang komputernya. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang kader posyandu lansia seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ibu-ibu pengurus PKK pernah menjadi kader posyandu lansia. Kesimpulan yang tepat adalah di sini hanya ada sebagian ibu-ibu pengurus PKK. Berarti nanti yang kita gunakan itu yang sebagian. Maka opsi A jelas salah.
Kemudian kita tinjau opsi B. Pengurus PKK selalu berjiwa sosial. Ini salah karena yang berjiwa sosial itu yang menjadi kader posyandu. Sedangkan ibu-ibu PKK tidak semuanya menjadi kader posyandu. Yang C, sebagian pengurus PKK seharusnya berjiwa sosial. Ini bisa jadi. Kita keep dulu. Kemudian opsi yang D, sebagian kader posyandu adalah pengurus PKK. Ini betul untuk premis 2, tapi untuk opsi D ini belum mencakup premis 1. Jadi yang D ini kurang tepat. Kemudian opsi yang E, sebagian pengurus PKK adalah kader posyandu lansia. Ini juga benar untuk premis 2, tapi belum mencakup premis yang pertama. Jadi opsi E juga salah. Maka opsi yang benar adalah opsi yang C. Sebagian pengurus PKK seharusnya berjiwa sosial. Nomor 5, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima Samuel adalah yang A, bunga mawar putih. Ini salah karena Samuel tidak menerima bunga putih. Yang B, bunga mawar merah. Ini juga salah karena Samuel juga tidak menerima bunga merah. Yang C, bukan bunga mawar. Kita keep dulu. Yang D, bunga bukan mawar putih. Ini kita keep dulu. Yang E, bunga mawar bukan bunga merah dan bunga putih. Oke, di premis pertama disebutkan bahwa tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Berarti bunga mawar itu warnanya hanya putih dan merah. Nah, sedangkan yang di opsi E, bunga mawar bukan bunga merah dan bunga putih. Ini salah. Karena bunga mawar itu nggak ada jenis lainnya, adanya cuma putih dan merah. Jadi opsi yang benar itu yang tepat justru yang C. Karena Samuel tidak menerima karena Samuel menerima bunga bukan putih dan bukan merah, maka tentu yang diterima Samuel bukan bunga mawar. Nomor 6, sebagian karyawan memakai seragam batik. Semua karyawan memiliki kartu identitas. Karena di sini ada sebagian dan semua, maka kesimpulan yang kita ambil yang sebagian. Kita eliminasi dulu. Untuk A salah, untuk D juga salah. Sekarang kita tinjau untuk opsi B. Ada karyawan memakai seragam batik yang memiliki kartu identitas. Kita keep dulu. Untuk opsi C, ada karyawan memakai seragam batik yang tidak memiliki kartu identitas. Opsi C ini jelas salah karena di sini disebutkan bahwa semua karyawan memiliki kartu identitas. Sedangkan di C dikatakan bahwa karyawan ada sebagian yang tidak memiliki kartu identitas. Opsi yang E, ada karyawan yang tidak memiliki kartu identitas tetapi tidak menggunakan seragam batik. Di sini juga salah karena disebutkan tidak memiliki kartu identitas. Padahal semuanya pasti punya kartu identitas. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang B. Kita lanjut ke nomor 7. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Jadi di sini dia dikatakan penipu kalau dia pandai bicara dan juga ramah. Nah, sedangkan Tuan M di sini tidak ramah, tapi dia pandai bicara. Berarti Tuan ramah di sini bukan penipu. Oke, kita lihat kesimpulan di opsi A, B, C, D, E. Opsi A, Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Ini salah. Opsi B, Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. Ini juga salah, karena syaratnya untuk menjadi penipu, dia harus pandai bicara dan juga ramah. Opsi yang C, Tuan M, seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah.
Ini juga salah. Opsi yang D, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Ini bisa jadi, kita keep dulu, kita lihat jawaban yang E. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Ini juga salah. Karena untuk E itu mengatakan bahwa Tuan M itu sebagai penipu tapi tidak ramah. Gitu. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Ini kalau kita simbolkan, misalkan laut pasang ini P, dermaga itu H, maka di sini H juga kapal yang tidak merapat ini R. Kita bisa menggunakan modus yang jenis ini, P maka H maka R. Sehingga nanti untuk kesimpulannya P maka R. Kita lihat aja. Yang A, jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Ini salah karena di sini hanya sebagian kapal, sedangkan di sini semua. Opsi yang B, jika laut pasang, semua kapal dapat merapat. Ini juga salah. Yang C, jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Ini juga salah. Opsi yang D, jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Kita keep dulu. Jika laut tidak pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Di sini ada semua kapal. Maka di sini salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Jadi kesimpulannya itu bisa P maka R atau tidak P maka tidak R. Gitu. Kalau P maka R, maka kesimpulannya jika laut pasang, sebagian kapal tidak dapat merapat. Atau kita bisa menyimpulkan jika laut tidak pasang, maka sebagian kapal dapat merapat. Gitu, sesuai dengan opsi yang D. Nomor 9. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah, jadi syaratnya untuk menjadi hewan mamalia itu harus berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan buaya di sini cara bertelur, maka buaya bukan mamalia. Oke, kita simpulkan. Untuk pernyataan tersebut, kita lihat opsi A dulu. A, termasuk hewan mamalia. Jelas salah. Yang B, termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Ini juga salah. Yang C, berkembang biak dengan cara mamalia. Ini juga salah. Yang D, termasuk hewan bukan mamalia. Ini opsi yang benar. Opsi yang E, termasuk hewan mamalia yang bertelur. Ini jelas salah, karena kalau dia mamalia, pasti dia beranak. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Lampu neon 20 watt lebih terang daripada bola lampu 20 watt. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Oke. Di premis pertama disebutkan bahwa lampu neon 20 watt itu lebih terang. Maka lampu neon itu lebih tahan lama dan lebih mahal. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Simpulan yang tepat tentang bola lampu 20 watt. Yang ditanyakan bola lampu 20 watt. Yang A, lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu neon 20 watt. Ini opsi yang salah. Yang B, tidak lebih lama dan lebih mahal daripada lampu neon 20 watt. Ini salah karena di sini lebih mahal. Kemudian yang C, sama tahan lama dan sama mahalnya dengan lampu neon 20 watt. Ini juga salah. Yang D, lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari lampu neon 20 watt. Di sini salahnya di lebih tahan lama. Jadi opsi D salah. Opsi E, tidak lebih tahan lama
dan tidak lebih mahal daripada lampu neon 20 watt. Jadi opsi ini yang benar. Selanjutnya, nomor 11. Semua penduduk kota makan nasi. Sebagian yang makan nasi seminggu sekali makan jagung. Kesimpulan yang tepat adalah untuk opsi A. Sebagian yang makan jagung adalah penduduk yang tidak makan nasi. Salah. Karena di sini semua pasti makan nasi. Nah, di sini ada semua dan sebagian. Maka kita eliminasi dulu karena nanti kesimpulannya harus sebagian. Untuk opsi B dan opsi C juga opsi E pasti salah. Kita lihat opsi yang D. Sebagian yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kota. Itu benar. Kita lanjut ke soal nomor 12. Semua pamong desa menempuh tes komputer. Sebagian calon pamong desa memiliki nilai tes TPA di atas 300. Kesimpulan yang tepat adalah karena di premis 1 dikatakan semua, di premis 2 dikatakan sebagian, maka kesimpulannya nanti kita pakai yang sebagian. Nah, kita eliminasi dulu. Untuk opsi B, C, dan D pasti salah karena di situ menggunakan kata semua. Sekarang kita tinjau opsi A. Sebagian calon pamong desa yang tidak memiliki nilai TPA menempuh tes komputer. Ini bisa jadi kita keep dulu untuk opsi A. Kemudian untuk opsi D, sebagian calon pamong desa yang memiliki nilai tes TPA tidak menempuh tes komputer. Untuk opsi D salah karena di sini dikatakan tidak menempuh tes komputer. Jadi, jawaban yang benar adalah opsi yang A. Sebagian calon pamong desa yang tidak memiliki nilai TPA menempuh tes komputer. Kita lanjut ke nomor 13. Bimbel privat lebih bagus daripada bimbel kelas. Bimbel privat lebih mahal dan banyak disukai anak-anak. Kesimpulan yang tepat adalah yang A. Ada bimbel kelas yang lebih mahal dan lebih banyak disukai anak-anak. Ini salah. Yang B, bimbel yang disukai anak-anak belum tentu lebih bagus. Ini juga salah. Yang C, bimbel privat lebih banyak disukai anak-anak walaupun harganya mahal. Ini benar di premis 2-nya, tapi di premis 1-nya belum mencakup. Opsi D, ada bimbel privat yang harganya lebih mahal tetapi tidak disukai anak-anak. Ini tidak dijelaskan di premis 1 maupun 2. Kemudian yang E, bimbel privat tidak banyak disukai anak-anak karena mahal. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar itu jawaban yang C. Bimbel privat lebih banyak disukai anak-anak walaupun harganya mahal. Nomor 14. Semua sekolahan dilengkapi UKS dan kantin. Sisi berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin tetapi ada UKS. Kesimpulan yang tepat adalah Sisi berada di sekolah yang tidak dilengkapi UKS. Opsi A salah karena kalau dia sekolahan maka pasti ada UKS dan kantin. Untuk opsi B, Sisi berada di sekolah yang tidak dilengkapi kantin. Ini juga salah. Opsi yang C, Sisi berada di asrama yang tidak dilengkapi UKS dan kantin. Ini belum tentu di asrama ya. Kalau dia tidak mempunyai UKS dan kantin, dia belum tentu di asrama. Bisa jadi itu tempat yang lain. Opsi C ini juga salah. Opsi D, Sisi berada di suatu tempat bukan sekolahan. Bisa jadi benar, kita keep dulu jawaban yang D. Opsi yang E, Sisi berada di sekolahan. Ini mutlak salah. Karena kalau di sekolahan pasti punya UKS dan kantin. Maka opsi yang benar adalah opsi yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 15.
Jika sepatu Sinta rusak, Sinta membeli sepatu baru. Jika Sinta membeli sepatu baru, sepatu lama akan dibuang. Sepatu Sinta tidak rusak. Maka kesimpulan yang tepat adalah yang A, Sinta membeli sepatu baru. Ini salah karena dia membeli sepatu baru kalau sepatu lamanya sudah rusak. Kemudian opsi yang B, sepatu Sinta yang lama akan dibuang. Ini juga salah karena Sinta akan membuang sepatu yang lama kalau sepatu barunya sudah ada. Opsi yang C, sepatu Sinta yang lama tidak dibuang. Bisa jadi kita keep dulu. Yang D, Sinta tidak memiliki sepatu. Ini salah. Dia punya sepatu, sepatunya juga tidak rusak. Opsi yang E, Sinta tidak memiliki sepatu baru. Ini opsi yang paling benar. Karena sepatunya tidak rusak, maka tidak membeli sepatu baru. Jadi, opsi yang paling benar adalah opsi yang E. Sinta tidak memiliki sepatu baru. Nah, itu tadi soal-soal tentang potensi kognitif. Oke, jangan lupa untuk follow IG kami di master_UTBK. Di sana kami update latihan-latihan soal untuk SNBT dan trik-trik matematika yang lain. Dan kita akan update setiap hari. Jangan lupa di follow ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oh ya, bagi kalian yang berminat untuk join di kelas privat Master UTBK, silakan hubungi di nomor 083861705343. Kami hanya melayani layanan via WA. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nantikan update terbaru dari kami. Bye-bye.